Shalom, 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 shalom. Bukan barisan teman-teman. 1, 2, 3, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Sekarang udah hari Minggu. Sekarang kita mau kembali ibadah online Sekolah Minggu GKPA Bandar Lampung. Sebelum kita mau ibadah, sebaiknya apa dulu nih yang mau dipersiapkan, Kael? siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulis bila perlu dan pulpen, dan jangan lupa siapkan hatinya. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian untuk memuji Tuhan Yesus. Kita angkat satu lagu pujian Bapak Abraham. Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau doa pembuka. Buat doa pembuka dipersilakan dengan kasih buat Bang Jeffrey, Bang doa. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas kemampuanmu, atas kebaikanmu, atas berikan kesempatan untuk hari ini Bapa, dan Bapa sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu dan kami Bapa, terima kasih atas kemampuanmu Bapa dari awal pertengahan hari. Dan inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Kasih Bang Jeffrey. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dua lagu. Yang pertama lagu Big or Small, dan satu lagi apa kali di? Tegak dan katakan. Kita nyanyikan dengan semangat. Bekerja berkarya.
Capek nggak nih kakak-kakak? Enggak. Enggak dong, Kak. Luar biasa memang ya. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dela. Jadi sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Kita angkat lagu pujian, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Tuhan lagi. Kalau minggu lalu oleh Kak Lady, hari ini oleh Kak Dela. Jadi kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita lipat tangan kita, lipat mata kita. Ditutup ya. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu bangun dari tidur kami. Kau berikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami dapat melakukan kegiatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang diberikan oleh abang kakak kami dapat kami terima dengan baik dan benar. Sehingga Tuhan melalui kehidupan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Ayo. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Nanti dibantu dibaca dari Bang Herman, Bang Jepri, Kakak Eldan selanjutnya. Dimulai dari Bang Herman ya. Ayo Bang Herman. Yohanes 12 ayat 12. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Yesus menemukan seorang keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, jadi hari ini kita mau bahas tentang Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Nah adik-adik, jadi kita sekarang lagi ada di minggu pra-Paskah. Ada yang tahu pra itu apa? menyambut Paskah kakak. Iya, pra itu Sebelum sebelum atau mau menyambut Paskah. Paskah itu apa tuh adik-adik? Sebelum kematian Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum kematian Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem. Nah, sebelum kita mau bahas tentang kenapa sih Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem, sekarang kita mau bahas dulu. Siapa sih yang nulis kitab Yohanes ini? Ada yang tahu nggak? Ayo, Kakak El tahu nggak? Apa ngintip punya Kakak Dela? Petrus. Salah. 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 Ada yang tahu nggak siapa sih yang nulis kitab Yohanes ini? Abang Ayo. Herman siapa? Nggak tahu. Pasti bukan Bang Herman. Iya juga. Bagus jawaban abang. Jadi nggak ada yang tahu ya? Kakak Dela kasih tahu ya. Apakah Yohanes Pembaptis ataukah Yohanes murid Tuhan Yesus? Yang mana? Ini tuh clue dari Kakak Dela. Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Tuhan Yesus yang mana? Yohanes Pembaptis. Hah? Pembaptis? Oh berarti salah. Salah. Yang benar Kakak? Lady. Iya, yang benar tuh adalah Yohanes murid Tuhan Tuhan. Yesus. Kalau Yohanes murid Tuhan Yesus itu anak dari Zebedeus. Kalau Yohanes Pembaptis itu kakak, itu anak dari Zakaria. Ibunya adalah Elizabeth. Jadi kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita bahas isinya lagi, Kakak Dela mau ngasih tahu kalau cerita tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu ada di 4 kitab. Namanya kitab Injil. Jadi ceritanya itu sama, cuman kata-katanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena penulisnya berbeda. Jadi kitab Injil itu ada 4, isinya ada 4 kitab, yaitu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu namanya kitab Injil. Penulisnya berbeda. Kalau kitab Yohanes tadi siapa yang nulis, Kak? Yohanes, anak Tuhan Yesus. Benar, anak Zebedeus. Nah, adik-adik, jadi kalau Matius itu yang menulis ialah Matius, murid Tuhan Yesus. Dia itu adalah seorang mantan pemungut cukai. Lalu yang kedua ada Markus. Siapa sih Markus itu? Murid Tuhan Yesus. Muridnya? Ya. Yang sering dibawa oleh Petrus. Lalu yang ketiga ada Lukas. Siapa yang nulis itu? Si Lukas kakak. Iya, Lukas seorang apa, Kakak? Lukas itu seorang Dokter. Ya, kalau dulu sebutannya tabib. Tabib. Kalau sekarang biasanya kita sebut dengan Dokter. Nah, ya dukun. Jadi adik-adik, kalau Lukas itu yang menulis itu bukan cuma Lukas doang, tapi dia juga menulis kisah para rasul. Nah, kalau Yohanes bukan Yohanes saja yang dia tulis, ada Yohanes 1, 2, 3 dan juga kitab Wahyu. Oke, jadi tentang Yesus dilulukan di Yerusalem itu ada di 4 kitab ini. Kalau adik-adik baca
Dicatat ya adik-adik, ada di Matius 21 ayat 1 sampai 11, ada di Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11, ada di Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44, dan juga di Yohanes yang lagi kita baca. Adik-adik boleh baca dari 4 kitab ini. Semuanya tuh sama intinya. Oke? Sekarang kita mau bahas tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Di sini Tuhan Yesus dilulukan dengan mengendarai keledai. Kenapa keledai? Ayo. Kenapa Tuhan Yesus naiknya keledai, Kakak? Karena di sana belum ada motor. Benar. Tapi kan ada kuda, ada unta segala macam. Kenapa keledai? Karena keledai adalah binatang yang sangat kuat. Kalau abang kakak tahu nggak sih kalau keledai itu lebih kecil daripada kuda? Tahu kan? Nah itulah, walaupun dia lebih kecil daripada kuda, tapi kuatnya 1000 kali lipat. Dia juga tidak suka marah dan lemah lembut. Tuhan di sini dilulukan dengan kata-kata Hosana. Apa sih arti Hosana? Hosana. Tuhan. Pintar, Hosana memuji Tuhan. Nah, tapi adik-adik, sekarang kita taunya kan Hosana memuji Tuhan. Padahal pada zaman ini arti Hosana itu bukan memuji Tuhan loh. Yaitu tolong selamatkan kami. Jadi rakyat yang mengelulukan Tuhan Yesus di Yerusalem itu bukan berarti dia ngomong memuji Tuhan, tapi artinya pada zaman dahulu yaitu tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami dari dosa-dosa kami. Sama saja dengan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Yesus dilulukan di Yerusalem adalah sebuah nubuatan yang terjadi. Kalau minggu lalu nubuatan apa, Kak? Tentang Yesaya ya, tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kalau sekarang nubuatan dari Zakaria. Coba adik-adik baca dari Zakaria. Ini adalah sebuah nubuatan yang terjadi dan sebelumnya. Zakaria 9 ayat 9. Ini Zakaria bernubuat bahwa nanti akan ada raja yang dilulukan dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Ayo kita baca baca, siapa yang mau baca? 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hati putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Oke, ini jadi nubuatan dari Zakaria. Apa arti nubuatan minggu lalu, ayo, yang dibilang sama Kak Ledi? Apa Kak Ledi kemarin, Kak Ledi? Apa ya? Ayo, apa ya? Oh, dia masih inget nggak adik-adik di rumah? Ayo, Kak Ledi. Ramalan. Bukan ya? Salah, Kakak. Apa Kakak Ledi? Penglihatan yang dari Tuhan. Dan itu yang akan terjadi. Jadi ini penglihatan dari Zakaria yang terjadi pada penulisan oleh Yohanes. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus di sini dilulukan, diminta tolong untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, dan Tuhan membuktikannya dengan penderitaan dia di kayu salib. Karena Tuhan Yesus mengenal kita, Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya dia menggenapi semua nubuatan. Dia membantu kita supaya kita hidup di mana? Kehidupan yang kekal. Apa adik-adik mau di neraka? Enggak. Kalau Tuhan Yesus enggak nolong kita, maka kita mendapatkan maut. Maut itu dari upah siapa sih, Kak? Dosa, Kakak. Iya. Adik-adik ibarat nih ya, bapak mama kita kerja tiap hari kan. Kadang-kadang ada yang dari Senin sampai Minggu, ada yang dari Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Kamis. Terus tiap akhir bulan dikasih apa, Bang? Gaji. Dikasih upah gaji. Dikasih upah gaji karena dia sudah bekerja. Begitu juga dengan hidup kita. Kita berbuat dosa semakin banyak setiap hari. Tuhan ngasih upahnya yaitu maut.
Tapi kalau kita tiap hari bertambah dengan kebenaran Tuhan, taat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita upah, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik, mari kita puji Tuhan selalu, ikuti firman Tuhan, taat sama Tuhan supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan bersama-sama Tuhan di kehidupan yang kekal. Ada yang mau? Aku. Kamu saja. Iya, aku aja kakak. Kita semua ya, jangan KKL aja yang masuk surga, oke? Oke. Oke, adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan. Lipat tangannya. Oh, sebelum ini Kakak Dela kangen kita nyanyi tuh. Jari jempol, jari telunjuk, mana yang panjang, jari manis, tempat cincin, jari kelingking, ku sayang, ku berhitung, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga mereka dapat menerimanya dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka anak yang taat, selalu memuji Tuhan setiap kehidupan mereka, setiap segala kegiatan Tuhan, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini dari awal hingga akhir, kayak Kau berkati dan berkati juga setiap kegiatan kami setelah kami melakukan ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dela. Dengan inti firman Tuhan, kita harus senantiasa memuji Tuhan karena Tuhan Yesus telah berkorban hidupnya kepada kita. Untuk itu mari kita katakan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu sangat baik dengan lagu pujian Hosana. Kita nyanyikan. Bapa yang begitu baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami beserta dengan anak-anak yang di rumah masing-masing dapat beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan bagi kami semuanya, sehingga kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan walaupun tidak secara langsung, tapi kami bisa memuji dan bersuka cita dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin anak-anak di rumah, sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah kami tabur melalui cerita yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu, agar mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Allah dan juga taat dan mengasihi orang tuanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu, kami semuanya agar tetap di dalam lindungan Tuhan. Ketika kami pribadi lepas pribadi, juga mereka ya Tuhan yang
melayani pada hari ini pun dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai. Juga orang tua kami, mereka yang senantiasa bekerja pun Tuhan pimpin, berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka yang sedang lelah pun Tuhan pulihkan, berikan kekuatan yang baru dari hari ke hari. Berkati Bapak semua anak sekolah minggu, mereka mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Mereka mungkin ada yang sedang lemah, Tuhan berikan semangat agar kami semuanya walaupun di masa pandemi ini tetap memperoleh kebahagiaan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terpujilah Engkau, biarlah segala seruan dan doa kami hanya taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak. Berkatilah kami semuanya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga dengar doa kami ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.